Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuliakan ibadah kita pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita memuliakan ibadah kita angkat pujian kepada Tuhan sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yesus Tuhan, Kau rajaku, Dia berkuasa, yang bertata. Yesus Tuhan,
bertata, Allah yang penuh kuasa di dalam hidup kami. Engkau telah naik ke surga dan menjadi raja di atas segala raja, yang bertata di surga dan di bumi. Kami bersyukur kami telah menjadi bagian kehidupan di dalam kerajaan surga, dan kami percaya hidup kami tetap dipelihara Tuhan. Kami akan memuliakan ibadah ini. Tuhan sertai dari awal pertanyaan sampai pada akhirnya. Roh Kudus Allah bekerja, rapi para pelayan-pelayan Tuhan. Berkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Berkati jemaat-jemaat Tuhan juga yang ada di rumah. Sertai lindungi naungi mereka. Berkati mereka yang beribadah kepada Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami akan memuliakan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan dari utara ke selatan. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Semua yang ada di bumi di surga memuliakan Allah yang telah naik ke surga menjadi raja di atas segala raja, amin. Mari kita nyanyikan satu lagi pujian kepada Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, haleluya. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah
musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit bersoraklah, hey! Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, gerakkanlah kekuatanmu, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit bersoraklah, yes! Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, Allah bangkit bersoraklah, yes! Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Glory, haleluya, puji Tuhan, amin, haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya, amin. Allah sedang bertahta dalam kerajaan surga, memperhatikan setiap kehidupan kita. Semua musuh telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, amin. Saudara yang terkasih, sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Mari kita siapkan tanah hati yang terbaik untuk Tuhan, untuk ditaburi oleh benih firman Allah, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Tuhan mau hadir di bait kudus. Tuhan hadir di bait kudusnya, berseru berdoa.
hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa ketika Engkau ada di bait kudus-Mu, Engkau memberikan kenikmatan di dalam hadirat-Mu. Engkau memberikan sukacita yang sangat besar dalam kehidupan kami. Pun kami menghadapi situasi yang sulit, kami menghadapi keadaan yang berat, dunia semakin hancur, dunia semakin goncang. Tetapi ketika kami diam di dalam hadirat-Mu, kami mendapatkan sukacita yang besar, kedamaian yang besar, ketenangan yang besar. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Urapi hamba-Mu, perkatakan firman-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah melalui firman ini menjadi kekuatan, penghiburan kepada kami setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, selamat petang seluruh jemaat yang ada dan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saya mengucapkan selamat jumpa kembali. Sudah beberapa bulan ini kita tidak pernah jumpa ya. Pada malam hari ini kita akan memperingati yaitu hari Paskah. Ya, Paskah, bicara Paskah adalah bicara mengenai kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Nah, baiklah, dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan Dia masuk surga ya. Saya beri tema malam hari ini, firman Allah yang saya akan sampaikan ini yaitu mengenai kenaikan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Nah, dengan memperingati ini, saudara-saudaraku sekalian, tentu kita akan membaca firman Tuhan ya. Lebih dahulu kita akan membaca firman Allah ini di dalam Injil Lukas. Yang pertama kita akan membaca dalam Injil Lukas ya. Yang pertama kita akan baca di dalam ayat di dalam pasal 24 ayatnya yang ke-44 ya sampai ayat yang ke-52. Demikian saya akan bacakan ya. Ini mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Kita bicara. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan
dari tempat tinggi. Lalu kita akan baca hal kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya, ya, dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita sampai di sana. Puji Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, ya, menceritakan tentang pemisahan antara Yesus dan murid-muridnya. Ya, dikatakan dalam ayatnya yang ke 51 tadi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ya, setelah apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya, sekalipun murid-muridnya harus ditinggalkan, Yesus naik ke sorga, berpisah dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya dia kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Nah, puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan tetap menolong kita sekalian untuk kita tidak ragu, untuk kita tidak bimbang, untuk kita tidak was-was. Benarkah ia sudah bangkit? Benarkah ia sudah naik ke surga? Nah, di sini kita melihat kebangkitannya itu membuktikan bahwa murid-murid datang ke kuburan sudah kosong. Itu salah satu bukti bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah hidup kembali. Ya, dan di dalam Kisah Rasul mengatakan setelah Yesus bangkit, berulang-ulang, ya, murid-muridnya bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Ya, dan Yesus menceritakan tentang kerajaan Allah, ya, di mana selama 40 hari mereka bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, sekarang, ya, dari hari kenaikan sampai hari dari Paskah sampai kepada kenaikan itu termasuk 40 hari. Ya, dari hari Pentakosta, ya, dari Paskah sampai ke Pentakosta 50 hari. Kenapa jadi 40 jadi 50? Yaitu di mana mereka harus menunggu selama 10 hari. Ya, mereka harus berdoa. Dikatakan di sini jangan meninggalkan Yerusalem. Tunggu di sana. Ya, sekarang kita dengan sibuk-sibuknya dengan corona, ya, semua jemaat, ya, tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, ya, tinggal di rumah saja. Begitu, ya. Nah, sudah kalau tinggal di rumah, nah seperti ini murid-murid, mungkin juga dikatakan harus tinggal di Yerusalem. Ada apa? Ada sesuatu yang mereka tunggu, yaitu kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran Roh Kudus. Dia naik, nah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, kalau dia sudah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka dia tentu mengatakan akan mengirimkan perjanjian di mana yang dijanjikan oleh Bapa kepada Yesus, dan Yesus mengatakan biarlah mereka akan penuh dengan diperlengkapi. Nah, seperti di sini keraguan-raguan mereka, tubuh kemuliaan ini benar-benar tubuh kemuliaan, ya, bukan dengan daging dan bercampur darah. Kenapa? Ya, Yesus bangkit, ya, Yesus yang sudah hidup tidak bercampur darah, tapi dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Biasanya orang yang sudah mati itu karena kekurangan darah, ya. Tetapi di sini kita melihat tubuh Yesus, ya, walaupun dia sudah bangkit, ya, dia sudah hidup, sudah bisa berkata-kata tanpa darah. Darah itu merupakan kehidupan, tapi pribadi Yesus, tubuh Yesus, kehidupan Yesus tanpa darah. Mengapa tidak darahnya Yesus? Ya, sebab darah Yesus telah dicurahkan saat dia ada disalib. Ya, itu darahnya sudah bisa dicurahkan untuk pengampunan dosa manusia. Dosa manusia telah diampuni
dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Itu sebabnya dia sudah dikuburkan, dia bangkit dengan tubuh yang mulia, dengan kuasa daripada Allah sendiri. Dia sudah hidup kembali. Nah, puji nama Tuhan. Ya, kita akan baca di dalam Lukas pasal ini, Kisah Rasul 1 ayat 4 juga bisa di sana katakan demikian ya pesanannya. Kisah Rasul pasal yang ke ayat yang keempat demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dalam Roh Kudus, bukan dengan ya, dibaptis dalam Roh Kudus. Jadi semua murid-murid, ya, semua murid-murid yang sudah mendengar mereka telah dibaptis, ya, dan juga kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, kita harus dibaptis, bukan baptisan air saja. Kita sudah baptis dengan air, maka kita juga harus dibaptis di dalam Roh Kudus, dibaptis dalam Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus. Mengapa? Supaya apa? Supaya kita kuat. Ya, seperti firman Allah tadi pagi yang disampaikan oleh Bapak Herman, ya, di dalam Efesus pasal yang ke-6, ya, Efesus yang ke-6, saya akan bacakan, di mana dalam kitab Efesus yang ke-6 itu mengatakan demikian. Biar saudara suka bersabar lebih dahulu, saya akan bacakan pasal yang ke-6, ya, tentang perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kita harus memiliki ini senjata. Ya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus memiliki senjata rohani. Apakah itu senjata rohani? Yaitu firman Allah. Dengan kita diimani, kita mempunyai iman, ya, biarlah dengan iman itu kita juga mempunyai satu perjuangan hidup, ya. Dengan kami dalam perjuangan ini kita benar-benar berjuang. Kita hidup di dalam kuasa-Nya, dikatakan tadi, ya. Kita harus hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, ya, kekuatan kuasa-Nya yang dijanjikan tadi. Tunggu di Yerusalem, ya, tunggu di Yerusalem, untuk di mana mereka berdoa dan minta kuasa Allah diturunkan. Demikianlah gereja Tuhan. Kita juga harus menantikan. Nanti selama 10 hari kita akan menantikan, kita akan memohon belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan yang besar, kasih-Nya tiada berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Puji Tuhan. Nah, kita lihat rahmat Allah itu tidak akan ada habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Kalau kita berdoa pagi-pagi, kita mendapatkan rahmat yang baru, kita mendapatkan kekuatan yang baru, kita mendapatkan pengharapan yang baru, kita mendapatkan tenaga yang baru. Oleh sebab apa? Oleh sebab kita bersekutu dengan Dia. Dengan persekutuan kita dengan Dia, kita akan memperoleh satu kekuatan, kita akan memperoleh satu kemenangan melawan segala semudaya ini. Firman Allah mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, di sini katakan melawan. Ya, khotbah tadi pagi harus mengatakan juga melawan. Ya, melawan virus corona. Ya, harus lawan. Iblis harus dilawan. Ya, tetapi kita harus mendekat kepada Dia.
Tanpa iman tentu kita tidak bisa melawan iblis. Tidak bisa. Dengan kekuatan kita tidak bisa. Tapi dengan iman yang teguh kita dapat mengusir segala setan. Roh-roh yang beredar-edar, berjalan-jalan atas muka bumi ini. Seperti virus corona ini terus belum habis-habis. Entah sampai kapan. Ya, entah sampai kapan. Itu sebabnya jemaat harus bersatu. Ya, kalau sudah tidak ada virus corona itu, kita akan bersatu kembali, berkumpul kembali, ya ibadah di gereja. Nah, sekarang kita beribadah di rumah masing-masing. Itu sebabnya, mari saudaraku sekalian, sudah dengar apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Kita berdoa bersama-sama untuk melawan segala penguasa-penguasa, yaitu roh-roh yang jahat di udara yang selalu menghantui kita untuk kita roboh dalam panggilan kita kepada Tuhan. Iman kita hancur, tetapi Tuhan Yesus sebab sudah menyuruh kepada kita, pakailah, kuasailah, milikilah kuasa Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Itu sebabnya. Ya, kuasa ini yaitu kuasa Roh Kudus. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Kita mah darah daging yang tidak mampu, tapi hanya kuasa Allah yang mampu. Kuasa Allah yang sanggup. Itu sebabnya mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tetap mengiring dia sampai Tuhan datang kembali, ya. Puji Tuhan. Dan sebagai yang terakhir, di mana firman Allah katakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, di sini kita melihat bahwa sungguh-sungguh kita sangat butuh, sangat perlu itu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya, kita tidak bisa melawan segala semudah iblis. Ya, kita tidak memakai kekuatan kita. Setelah Yesus naik ke sorga, dia berjanji akan mengirimkan ini perjanjiannya, kuasa Roh Kudus. Ya, kita nanti akan berdoa selama 10 hari, mungkin di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, berdoa, ya, yang bisa berdoa di rumah masing-masing. Ya, kita di gereja akan mulai doa nanti, mulai jam 7, mulai besok, ya, hari Jumat, ya. Kita mulai Jumat besok, kita akan mengadakan doa, mulai jam 7 sore, 1 jam aja, sampai jam 8. Ya, puji Tuhan, masa 1 jam tidak bisa. Ya, sedangkan Yesus sendiri minta, apakah kamu tidak kuat bersertaku 1 jam saja? Dia minta 1 jam, tidak minta yang 2 jam, tidak minta yang 3 jam, dia minta 1 jam kepada murid-muridnya. Ya, tapi toh murid-muridnya tidak kuat, sebab murid-muridnya sudah dikantui dengan kuasa ngantuk, tidak tahan, dia tidur. Yesus melihat mereka tertidur. Ya, sebab badan mereka capek mungkin, ya, ada masalah mungkin. Tapi sampai mereka tidak bisa berjaga-jaga, tidak bisa berdoa, mereka tidur, ya. Yesus minta hanya 1 jam saja. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak khotbah panjang. Ya, pada malam hari ini saya sampaikan firman Allah dengan singkat, kiranya Roh Kudus menyempurnakan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, patut kami naikkan pujian syukur bahwa Engkau sudah memimpin acara ibadah kami malam hari ini dari awal sampai dengan akhir. Firman Allah yang pendek, yang singkat malam hari ini Tuhan, memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga dengan kemuliaannya. Karena kemuliaan Allah itu benar-benar untuk semua manusia dimuliakan. Tetap Injil harus diberitakan, firman Allah harus diberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu sebabnya pakai kami, hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja yang Tuhan panggil untuk melayani. Mari pakai kami semua pengerja-pengerja, hamba-hamba Tuhan. Perlengkapilah kami Tuhan dengan perlengkapan kuat kuasa-Mu untuk kami dapat bertahan, mengiring Engkau, melayani Engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Inilah doa kami Bapak, dalam nama Allah Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, turunkanlah, curahkanlah segala berkat-berkat-Mu bagi seluruh jemaat yang ada maupun yang ada di rumah masing-masing.
Inilah doa kami Bapa. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sepakat katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Hari ini kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan seperti biasa, setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita ada ibadah doa selama 10 hari. Tentunya kita tidak bisa berkumpul seperti dulu-dulu kita berkumpul di gereja, kita berdoa bersama, kita menyembah Tuhan bersama. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, kita akan berdoa di rumah kita masing-masing. Nanti kami dari gereja, kami akan mengadakan secara langsung ya di Facebook, di grup GPDI Oirat Nagora, dan saudara bisa ikut bersama-sama berdoa dengan kami, menantikan pencurahan Roh Kudus setiap jam 7 malam. Ya, sekali lagi mulai besok jam 7 malam kita akan berdoa bersama, dan saudara boleh menyaksikan itu semua secara langsung di grup GPDI Oirat Nagora di Facebook. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.